Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kepada rekan-rekan semua, nama saya Rizky Kurniawan. Saya merupakan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Cyber Muhammadiyah. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mempresentasikan atau memberikan sebuah opini hukum tentang penegakan hukum di Indonesia, di mana nanti saya akan memberikan salah satu contoh kasus tentang uh, bagaimana suasana kebatinan penegakan hukum di negeri kita tercinta ini. Nah, uh, kenapa hal ini sangat penting yang ingin saya sampaikan? Karena memang institusi-institusi penegakan hukum di Indonesia dan juga uh, dinamika uh, penegakan hukum di Indonesia memang masih belum dikatakan baik, karena memang dari eksekutif, uh, legislatif maupun yudikatifnya masih banyak uh, masih belum bisa memberikan contoh yang baik tentang penegakan hukum di Indonesia. Bisa kita lihat di media-media saat ini, baik itu media mainstream ataupun media sosial, betapa banyak oknum jaksa, betapa banyak oknum kepolisian, betapa banyak menteri tidak lepas dari kasus korupsi. Nah, hal ini mencerminkan bagaimana lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Contoh misalkan kita melihat beberapa waktu yang lalu di Tangerang ada oknum jaksa yang ditangkap oleh KPK, sama-sama institusi penegak hukum saling tangkap menangkap. Nah, hal ini juga mencerminkan bagaimana yang harusnya institusi penegak hukum itu menegakkan hukum seadil-adilnya, memberikan asas manfaat, memberikan asas keadilan, dan juga memberikan asas kesetaraan. Tapi dalam hal ini tidak mencerminkan nilai-nilai yang luhur tentang penegakan hukum di Indonesia. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin memotret bagian kecil dari kasus penegakan hukum di Indonesia, di mana seharusnya para pejabat-pejabat tersebut memberikan tauladan, memberikan contoh, memberikan guidance untuk masyarakat, untuk warganya. Tetapi pada kenyataannya tidak berlaku sebaliknya. Mereka lebih banyak menampilkan hal-hal yang bersifat glamoritas, lalu tidak mempertimbangkan bagaimana perasaan rakyatnya. Lalu banyak sekali dari para pejabat-pejabat tersebut tertangkap kasus-kasus koruptif, di mana dari kasus-kasus koruptif tersebut nilainya sangat-sangat fantastis dan menciptakan kerugian negara yang sangat-sangat besar. Salah satu contoh kasus koruptif yang hari ini masih sangat hangat, yaitu adalah kasus korupsi kuota haji, di mana KPK sudah menetapkan tersangka dari kasus tersebut. Sudah banyak tersangka yang ditetapkan, dan yang menjadi aktor utamanya tentu adalah
uh, mantan menteri agama di zaman kepresidenan Joko Widodo. Nah, hal ini tentu sangat miris ya, karena haji itu merupakan salah satu rukun Islam ya, apalagi Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia, dan tentu dengan adanya data tersebut mayoritas masyarakat Indonesia tentu beragam Muslim, dan tentu sebagian besar masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan untuk menyempurnakan rukun Islam tersebut, di mana salah satu rukun Islam adalah melaksanakan haji bagi yang mampu. Nah, dalam kasus hukum penyalahgunaan kuota haji ini secara spesifik tentu diatur di dalam pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, di mana mewajibkan kepada pemangku kepentingan agar mengelola kuota haji itu berdasarkan asas keadilan, asas transparansi dan akuntabilitas, serta hal ini juga diperkuat dengan adanya peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2021 dan peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2021, sehingga setiap pengalihan dan penggunaan kuota di luar ketentuan itu merupakan salah satu pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi administratif dan hingga pidana. Nah, dalam kasus penyalahgunaan kuota haji ini, tentu ini banyak sekali memberikan luka di hati masyarakat Indonesia, karena memang sudah banyak masyarakat Indonesia yang mengantri berpuluh-puluh tahun, menabung berpuluh-puluh tahun untuk melaksanakan ibadah haji ini. Mereka tidak bisa mendapatkan haknya karena perilaku-perilaku koruptif yang tidak transparan dan tidak berdasarkan keadilan dan akuntabilitas ini banyak sekali merugikan masyarakat Indonesia, yang harusnya mereka berangkat dalam 2 tahun ataupun dalam tahun itu mereka harusnya bisa berangkat, tetapi dengan adanya korupsi kuota haji ini, orang yang harusnya diberangkatkan karena memang sudah haknya itu jadi tertunda, atau bahkan mereka harus menunggu lebih lama lagi. Nah, hal itu tentu akan sangat-sangat merugikan, dan sebagai Kementerian Agama sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif tentu sangat-sangat bertanggung jawab dengan adanya kejadian tersebut, dan sudah tentu perlu kita apresiasi tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, di mana KPK sudah mempunyai bukti yang cukup sehingga mereka sudah bisa menetapkan tersangka dalam kasus tersebut, di mana dalam KUHP yang baru minimal 2 alat bukti itu sudah bisa dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka. Nah, hal ini juga sangat-sangat memprihatinkan ya, karena lagi-lagi Kementerian Agama menterinya itu tersangkut korupsi kuota haji, di mana sebelum-sebelumnya pun sudah ada beberapa menteri yang tersangkut atau tersandung perilaku koruptif. Dan hal ini tentu tidak hanya mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga mencoreng wajah umat muslim di Indonesia,
karena menterinya yang beragama Muslim itu melakukan korupsi di Kementerian Agama gitu. Nah, hal ini tentu menjadi sangat-sangat miris ya. Dan kita perlu mendukung penegakan-penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK yang berbasiskan bukti, berbasiskan fakta-fakta hukum, berbasiskan asas keadilan, kebermanfaatan, dan juga kesetaraan. Mudah-mudahan korupsi kuota haji ini bisa segera selesai, bisa mencapai titik terangnya, dan ini bisa menjadi pelajaran bagi cabang-cabang eksekutif lainnya, di mana mereka yang harusnya menjadikan jabatan itu sebagai tanggung jawab, sebagai alat untuk mendistribusikan keadilan dan kebermanfaatan, jangan disia-siakan dan jangan disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, atau merugikan orang banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.